Welcome, Shalom. Selamat pagi dan Shalom, selamat datang kembali. This morning we are going to continue our talk about the attributes of God. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajaran kedua mengenai atribut Allah. And so let us pray. Dan mari kita berdoa. Father, we thank you for your goodness, your mercy. Bapa, kami mengucap syukur untuk belas kasih-Mu dan anugerah-Mu. We thank you for your presence in this place. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu di tempat ini. And going down to the place of your people who are listening to the message. Dan hadirat-Mu juga boleh turun ke atas setiap orang yang sedang menyaksikan atau mendengarkan firman-Mu. Father, would you anoint them and grant them wisdom and understanding for the message of God. Dan Bapa, biarlah Engkau mengurapi umat-Mu, memberikan kepada mereka hikmat dan pengertian daripada Engkau, Tuhan. And anoint your servants as they speak your word and only your word, O God. Dan urapilah hamba-hamba-Mu selagi kami juga memperkatakan firman-Mu dan hanya firman-Mu saja. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor next to you in your household, be Dan blessed. saudara bisa beritahu kepada kiri kanan saudara di dalam rumah saudara, katakan kepada mereka, diberkatilah. This morning once again, lesson 2, attributes of God, and we will begin now. Dan sekali lagi, pengajaran kedua kita akan membahas mengenai atribut Allah. So the decree of God. Kita bicara mengenai ketetapan atau keputusan yang Allah ambil. So the decree of God is His purpose. Jadi keputusan Allah itu juga adalah tujuannya. The decree of God is His purpose and with respect to the future things. Dan ketetapan Allah atau keputusan Allah adalah juga tujuannya yang juga berkaitan dengan hal-hal yang di masa mendatang. And so in Romans 8 and verse 28, Scripture says, Roma 8 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. And so in Ephesians, here we understand that all those, you see here, and we know that all things work together for good. Di sini ditekankan adalah bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. For all those who love God. Terutama bagi mereka yang mengasihi Tuhan. So if you are called according to His purpose, you have nothing to fear for the future. Jadi jika saudara dipanggil sesuai dengan tujuan Allah, saudara tidak perlu takut akan masa depan saudara. So in Ephesians chapter 3 and verse 11 says, Efesus 3 ayat 11 mengatakan, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. His infinite understanding does not proceed by steps. Jadi pemahaman atau pengertian yang tidak terbatas pikiran Allah yang tidak terselami dan tidak terbatas itu tidak dilakukan berdasarkan langkah-langkah. From one stage to another stage. Atau tidak dilakukan berdasarkan dari langkah yang pertama lalu ke langkah yang berikutnya. So His infinite understanding does not proceed by steps from one stage to another stage. Jadi sekali lagi bahwa pikiran Allah yang tidak terbatas itu kemudian tidak dinyatakan dari langkah kepada langkah yang berikutnya. So according to Acts 15:18, the second part we want to look into it. Known unto God are all His works from the beginning of the world. Karena di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 8 di sini dijelaskan bahwa Allah yang telah mengetahui segala sesuatunya dari sejak semula. So the scripture make mention of the decree of God in many passages. Jadi ayat-ayat dari firman Tuhan ini memberitahu kepada kita mengenai ketetapan atau keputusan Allah dalam banyak pasal di dalam Alkitab. Under a variety of terms. Dan juga dijelaskan di dalam istilah yang cukup beragam. So the word decree is found in the book of Psalms chapter 2 and verse 7. Jadi perkataan ketetapan atau keputusan juga terdapat di dalam Mazmur 2 ayat 7.
I will show you a few points on the scriptures, but let's look at verse 7 first. I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son, today I have begotten you. Ya, seperti dalam Mazmur 2 ayat 7 di sini dikatakan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. So do not forget, the decree is mentioned in various variety. Ya, jadi keputusan atau ketetapan Allah disebutkan di dalam Alkitab dengan istilah-istilah yang cukup beragam. So in Ephesians 3:11 he speaks of his eternal purpose. Dari Efesus 3 ayat 11 itu juga berbicara mengenai tujuan kekal Allah atau maksud abadi Allah. Okay, in Acts 2:23, Kisah Para Rasul 2 ayat 23 is described as of his determinate counsel and foreknowledge. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ketetapan Allah kemudian dijelaskan di dalam ayat ini menurut maksud dan rencananya. So you see varieties of decree, yeah? And in Ephesians 1:9 he says of the mystery of his will. Dan di dalam Efesus 1 ayat 9 ketetapan Allah juga dinyatakan dalam istilah rahasia kehendaknya yang telah ditetapkannya. And then in Romans 8:29 that he also did predestinate. Di dalam Roma 8 ayat 29 juga ditekankan bahwa Allah telah menentukan dari semula. So in Ephesians 1:9 speaks his good pleasure. Dan Efesus 1 ayat 9 itu bicara mengenai rencana kehendaknya dalam kerelaan Allah. So we see in the variety of the word decree is mentioned in all these aspects. Jadi kita dapat melihat bahwa ketetapan Allah kemudian dijelaskan di dalam beberapa ayat Alkitab yang kita telah sebutkan di sini. So God's decree are called counsel. Jadi keputusan Allah atau ketetapan Allah juga dinamakan sebagai nasihat Allah atau juga ketetapan yang Allah inginkan. And so God's decree are called counsel, they are called God's will. Atau dengan kata lain kita bisa menyebutkannya adalah kehendak Allah. Why? To show he was under no control. Yang artinya bahwa Allah itu tidak di bawah kendali siapapun, but to act according to his own pleasure. Ya, namun Allah waktu mengambil keputusan dia bertindak atas dasar kehendaknya sendiri. So when a man wills is the rule of his conduct. Jadi waktu kehendak seorang manusia itu adalah juga menjadi suatu perilakunya. Usually it is inconsistent and unreasonable. Jadi waktu kehendak manusia itu kemudian dinyatakan melalui perilakunya. Ya, justru kadangkala hal tersebut dari sisi manusia itu adalah menjadi satu hal yang tidak konsisten dan tidak juga bisa dipertanggungjawabkan. So let me repeat again, yeah. God's decree are called counsel. They are called God's will to show that he was under no control. Jadi ketetapan Allah juga adalah kehendaknya sendiri yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak dibawa oleh kendali siapapun. So, but the act according to his own pleasure. Jadi Allah bertindak atau dia mengambil keputusan itu atas dasar kehendaknya sendiri. So when a man wills, jadi ketika kehendak seorang manusia is the rule of his conduct, yang kemudian menjadi perilakunya atau sikap atau tingkah lakunya, and it is usually inconsistent and unreasonable. Ya, karena dalam sisi manusia kemudian tindakan dan perilakunya itu tidaklah konsisten dan tidak bisa juga dipertanggungjawabkan. But what we must remember is God's wisdom is always associated with wills in God's dealing. Jadi hikmat Allah yang sejati adalah juga dikaitkan juga dengan kehendaknya di dalam cara Allah dalam menangani hal-hal. So let me repeat one more time.
However, God's wisdom is always associated with will in God's dealings. Jadi hikmat Allah juga adalah berkaitan dengan kehendaknya, berkaitan juga dengan kehendak Allah, apa yang Allah inginkan. So, these dealings, and accordingly, God's decrees are said to be the counsel of His own will. Jadi sekali lagi juga dijelaskan bahwa ketetapan atau keputusan Allah juga disebutkan di dalam firman Tuhan merupakan keputusan atas dasar kehendaknya sendiri. And so we can look into Ephesians chapter 1 and verse 11. We see this verse. Dan itu terdapat di dalam kitab Efesus 1 ayat 11. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. So the decree of God relate to all future things without exception. Jadi keputusan-keputusan Allah atau ketetapan Allah itu berkaitan dengan hal-hal di masa mendatang tanpa terkecuali. So let's repeat one more time. The decree of God relates to all future things without exception. Jadi setiap keputusan atau ketetapan Allah itu berkaitan juga dengan semua hal-hal yang terjadi, yang akan terjadi di masa mendatang. So what is done in time was foreordained before time began. Jadi apa yang Allah tetapkan untuk terjadi sebetulnya telah ditentukan sebelum dunia itu dijadikan. You understand? So God's purpose was concerned with everything. Karena tujuan Allah dalam menetapkan keputusannya itu berkaitan dengan segala sesuatunya. Whether great or small, whether good or evil, God's purpose was concerned with everything. Jadi apakah itu besar atau hal yang kecil, atau apakah itu hal yang baik ataupun hal yang tidak baik, ketetapan Allah atau tujuan Allah itu berkaitan dengan segala sesuatunya. Amen. So prophecy is but the manifestation of His eternal foreknowledge. Jadi suatu nubuatan adalah sebuah manifestasi atau pernyataan pengetahuan kekal Allah mengenai hal-hal yang terjadi di masa mendatang. So prophecy is the manifestation of His foreknowledge, ya. Jadi sebuah nubuatan adalah pernyataan atau manifestasi pengetahuan kekal yang Allah miliki tentang masa depan. His eternal foreknowledge. Ya, pengetahuan kekal Allah tentang masa mendatang. So let me give you examples of His prophecy. Jadi ini adalah berikut beberapa contoh mengenai nubuatan yang Allah sampaikan. Ephesians 1:4. Efesus 1 ayat yang keempat. Here you find that is chosen in Christ before the world began. Di sini ditekankan bahwa dipilih sebelum dunia dijadikan, dipilih oleh Kristus di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. So verse 4 says, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Chosen in Christ before the world began. Jadi telah terpilih atau dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. So now in 2 Timothy, this is also another example of prophecy. In 2 Timothy 1:9 says, di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan, that grace was given to them. Itu kasih karunia yang telah diberikan atau dikaruniakan kepada orang-orang. So verse 9 say, who has saved us and call us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus,
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. So that is why we say that grace was given to them. Oleh sebab itu di sini penekanannya adalah kasih karunia yang telah diberikan kepada mereka, kepada setiap orang sebelum dunia dijadikan. Another one of his eternal prophecies is Psalms 104 verse 24. Lalu kita akan buka di dalam Mazmur 104 ayat 24. Here it talks about the full of thy riches. Ini bicara mengenai kekayaan di dalam kasih karunia-Nya. So verse 24, O Lord, how manifold are your works. In wisdom you have made them all. The earth is full of your possession. Mazmur 104 ayat 24, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Hallelujah. So the earth is full of his riches. Jadi itu bumi itu penuh dengan kekayaan ciptaan Allah. So another prophecy is in Romans 11 verse 33. Di dalam Roma 11 ayat 33. Here we see wisdom and knowledge of God. Di sini kita akan melihat hikmat dan pengetahuan Allah. Oh, verse 33. Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. So wisdom and knowledge of God. Bicara mengenai hikmat dan pengetahuan Allah. And then now we come to one more prophecy in Isaiah 40 verse 13 and 14. Dan kita sampai juga kepada Yesaya 40 ayat 13 sampai 14. The way of understanding. Itu sebuah pengertian Allah. So here verse 13 say, who has directed the Spirit of the Lord, or as his counselor has taught him? With whom did he take counsel, and who instructed him? And taught him in the path of justice? Who taught him knowledge, and showed him the way of understanding? Yesaya 40, 13 dan 14. Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Remember the decree of God. Dan ingatlah bahwa keputusan ataupun ketetapan Allah, The decree of God is his purpose and will, and with respect to the future things. jadi segala hal yang Allah tetapkan, yang Allah putuskan, semuanya itu berkaitan dengan tujuan di masa mendatang. And that is why the prophecy is but the manifestation of his eternal foreknowledge. Dan oleh sebab itu bahwa nubuatan yang disampaikan adalah karena kehendak Dia yang mengetahui akan hal-hal yang ada di masa mendatang. And so we come to this area called absolute and unconditional. Dan hal berikutnya yang kita akan bahas adalah mengenai absolut dan tanpa syarat. Ketetapan Allah itu absolut dan tanpa syarat. In Indonesian is absolute. Absolut. Oh, that's interesting. Yeah? So absolute and unconditional. Jadi sekali lagi ada absolut dan tanpa syarat. In 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13 says, Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. but we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and believe in the truth. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. So absolute and unconditional. Jadi ini bicara mengenai keputusan atau ketetapan Allah yang absolut dan tanpa syarat. Secondly, we are looking to Isaiah 46 and verse 10. Hal berikutnya kita akan buka dalam Yesaya 46 ayat 10. Declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done,
saying, "My counsel shall stand, and I will do all my pleasure." Yesaya 46 ayat 10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, "Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan." So what is God saying? The execution of them is not dependent upon any condition which may or may not be performed. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa pelaksanaan ketetapan Allah atau pelaksanaan kehendaknya tidak bergantung kepada kondisi atau kejadian apapun. So it's absolutely unconditional. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ketetapan Allah itu absolut dan tanpa syarat, tidak tergantung pada kondisi apapun. So in every instance where God has decreed an end, jadi di dalam segala hal ketika Allah itu telah menetapkan segala sesuatunya, He has also decreed every means to an end. Artinya Tuhan juga telah menyiapkan atau menetapkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut yang telah Ia tetapkan. The one who decreed salvation of His elect. Jadi seperti Allah yang telah menentukan keselamatan bagi orang-orang pilihannya atau bagi umat pilihannya, also decreed to work faith in them. Adalah Allah yang sama juga yang kemudian menetapkan untuk memberikan supaya iman bekerja di dalam hati mereka semua. Amen. Sehingga mereka akhirnya bisa diselamatkan. So let me repeat one more time. The one who decreed the salvation of His elect, jadi Allah yang telah menetapkan keselamatan dari orang-orang pilihannya, also decreed to work faith in them. Jadi Allah juga lah yang menetapkan untuk supaya iman mereka itu bekerja di dalam kehidupan mereka semua. That's why He stated earlier that my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Oleh sebab itu juga dikatakan bahwa ketetapanku itu akan terlaksana dan aku melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendakku sendiri. So if God's counsel depends upon a condition, karena jika ketetapan Allah itu bergantung pada sebuah atau suatu kondisi, then it might not be performed. Akhirnya ketetapan Allah bisa saja tidak dilaksanakan kalau itu bergantung pada suatu kondisi. You understand? Let me explain to you. If God's counsel depend upon a condition, jadi jika ketetapan atau keputusan Allah bergantung pada sebuah kondisi, that's why earlier I said it's absolute and unconditional. Nah, oleh sebab itu dikatakan di awal bahwa ketetapan Allah itu absolut, tidak bisa diubah dan tanpa syarat. So if God's counsel depend upon a condition, jadi jika ketetapan Allah itu bergantung pada sebuah kondisi, then it might not be performed. Maka ketetapan Allah tersebut bisa saja akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena bergantung pada kondisi. But the Bible tells us that in Ephesians 1:11 says in the second part, but God worketh all things after the counsel of His own will. Nah, ditekankan di dalam Efesus 1 ayat 11 dikatakan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Amen. So you see, Scripture says clearly, but God worketh all things after the counsel of His own will. Jadi Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa di dalam Efesus 1 ayat 11 bahwa Allah lah dengan maksud Allah, dengan tujuan Allah di dalam segala sesuatu bekerja berdasarkan keputusan kehendaknya. So Scripture plainly teaches that man is responsible and answerable for his action. Jadi ayat-ayat dalam Alkitab kemudian menjelaskan bahwa manusia itu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan keputusan dan kehendaknya sendiri atau perbuatannya sendiri. So God has decreed all things that ever come to pass or not. Jadi Allah telah menetapkan hal-hal segala sesuatunya, apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi. So it is evidence that if He knows all things beforehand, jadi itu adalah bukti bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatunya sebelum hal itu terjadi. or He either does approve of them, artinya apakah Allah kemudian menyetujui hal itu untuk terjadi, or does not approve of them. atau juga tidak menyetujui sesuatu hal itu terjadi. So that is either His willing they should be,
Itu menandakan bahwa apakah Allah kemudian rela bahwa mereka harus melakukannya, or He is not willing they should be. atau Allah tidak ingin atau tidak rela hal itu terjadi. So to will that they should be is to decree them. Karena untuk menginginkan mereka melakukannya, artinya Allah telah menetapkan untuk mereka melakukannya. Do you get that? Apa saudara mengerti apa yang dimaksudkan? To decree His purpose, remember? Karena untuk menetapkan suatu keputusannya. So let me repeat again, yeah? God has decreed all things that ever come to pass or not. Jadi Allah telah menetapkan hal-hal apa yang harus terjadi dan apa yang tidak harus terjadi. So it is the evidence that if He knows all things beforehand, jadi itu adalah sebuah bukti bahwa Allah sesungguhnya mengetahui segala sesuatunya sebelum sesuatu itu terjadi. so He, God, either does approve of them or does not approve of them. Artinya apakah Allah kemudian menyetujui hal itu atau tidak menyetujui hal tersebut? So is either God either is willing that they should become or be, or He is not willing that they should be. Ya, artinya semuanya itu bergantung pada ketetapan atau keputusan Allah sendiri. Apakah Allah mengizinkan mereka melakukannya atau Allah tidak mengizinkan mereka tidak melakukannya. To will that they should be is to decree them. Jadi ketika Allah mengizinkan dengan kerelaannya mereka melakukannya, artinya Allah sudah menetapkannya bagi mereka. So God sees everything in the future. Artinya bahwa Allah itu telah melihat segala sesuatunya di masa mendatang. God knows what He will accomplish. Allah tahu apa yang akan Dia capai. Allah tahu apa yang Dia akan rencanakan. He has a plan. Karena Allah telah memiliki suatu rencana sejak dari mulanya. His work are so arranged in His mind. Dan apa yang Allah akan lakukan itu telah ada di dalam pikirannya terlebih dahulu. So He sees everything clearly and distinctly clear. Jadi Allah telah melihat segala sesuatu itu dengan jelas di dalam pikirannya terlebih dahulu. Everything He foretold, jadi segala sesuatu yang Allah nubuatkan was part of His plan. adalah bagian dari rencananya. And as it was part of His plan, long since He foretold. Jadi dan itu juga merupakan bagian dari rencananya sebelum Allah menubuatkan hal tersebut. Therefore, man should not oppose or resist God's plan. Oleh sebab itu manusia seharusnya tidak menentang atau menolak melawan rencana Allah yang telah ditetapkan. So you see, everything God sees in the future already. He knows what's going to happen. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Because this is what God wills. Karena itu adalah bagian dari kehendaknya yang sempurna. That is why the Bible tells us in Jeremiah 29:11, "For I know the plan I have for you." Oleh sebab itu dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa Allah tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai kamu. The thoughts I have for you. Dan pikiran-pikiran Allah mengenai engkau. Not to harm you, but to give you a hope and a future. Dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. So He has a plan. Jadi Allah punya rencana, Allah memiliki rencana. And so what God do in that plan, He arranged everything in His mind already. Jadi apa yang Allah lakukan dengan perencanaan tersebut, Allah telah mengaturnya di dalam pikirannya terlebih dahulu. He sees everything in His mind, and He's very clear in His mind. This. Karena Allah telah mengetahui segala sesuatunya di dalam pikirannya terlebih dahulu, bahkan sebelum hal-hal itu terjadi, Allah sudah mengetahuinya. So everything He foretold was a plan of His plan. Jadi apa yang Allah sampaikan di dalam nubuatan juga merupakan bagian dari apa yang Ia telah rencanakan. So He actually already planned before He foretold. Jadi bahkan Allah sudah merencanakan sebelum Allah menyampaikan dalam nubuatannya. That is why man should not oppose these things or resist the will of God. Ya, oleh sebab itu sebagai manusia seharusnya kita tidak melawan atau menolak daripada kehendak dan rencana Allah. So the Bible tells us that the man plan and God ordains. Jadi oleh sebab itu kita mengatakan bahwa man's plan, jadi rencana Allah dan
rencana manusia, Allah itu sudah menetapkannya. Man plan, but God will ordain. Oh, manusia bisa berencana, tetapi kemudian Allah lah yang menetapkan langkah-langkah setiap orang. Because He already have a clear picture. Ya, karena Allah sudah memiliki gambaran yang sempurna, rancangan yang sempurna di dalam pikirannya. So that is why He says, the steps of a righteous man is ordained of the Lord. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa langkah-langkah orang benar itu ditetapkan oleh Allah. That's why when you trust in the Lord, when you begin to delight in the Lord, you begin to desire what God desire. That is where the will of God begin to come into your lives. Jadi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita bersuka di dalam Tuhan, barulah kemudian kerinduan Allah itu kemudian menjadi kerinduan kita sendiri, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. And that man will not oppose or resist what God wants for him. Sehingga kita tidak lagi menentang apa yang Allah inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan seseorang. Men oppose and resist because they want what they want. Karena manusia itu melawan atau menentang daripada kehendak Allah karena mereka menginginkan apa yang mereka inginkan. But you see, God sees everything ahead in future. Tetapi sekali lagi bahwa Allah telah melihat hal-hal itu jauh di masa mendatang. Like like us, when we sit down, we meditate. God already see it in the mind, and it's so clear in His mind. Jadi seperti sekarang pada saat ini kita sedang merenungkan firman-Nya bahwa Allah telah memiliki gambaran tersebut di dalam pikirannya jauh sebelum dunia itu dijadikan. And way before He foretold. Dan bahkan sebelum Allah menyampaikannya dalam nubuatannya. And so people of God, this morning we come to an end of our lesson 2. Dan pada saat ini kita sampai kepada akhir daripada pengajaran kita. I would love you to go through one more time, listen again, over and over, and ask the Holy Spirit to reveal even deeper truths to you. Dan saya ingin saudara untuk mendengarkannya berulang kali dan meminta kepada Tuhan supaya memberikan hikmat dan pengertian yang lebih mendalam kepada saudara. So that the wisdom and understanding of the Lord may come to you, that you may walk in line with the Word of God, that you may walk with Him, that you will be blessed. Dan sehingga hikmat, pengertian maupun pengetahuan dari Allah bisa turun di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa berjalan dengan Allah dan diberkati. And so people of God, tomorrow we will come together at 10:30 again, and we will do lesson 3 on the attributes of God. Dan besok jam 10.30 kita akan tetap melanjutkan pengajaran kita mengenai atribut Allah, pengajaran yang ketiga. And so let us pray. Dan mari kita berdoa pada saat ini. Dear God in heaven, I thank you for your word. I thank you for the people who are listening. Dan Bapa di dalam surga, saya mengucap syukur buat firman-Mu dan buat setiap orang-orang yang mendengarkan. And I thank you that you see everything in the future for them. Dan saya mengucap syukur bahwa Engkau telah melihat hal-hal di masa mendatang dalam kehidupan mereka And semua. you know what you will accomplish in their life, and you have a plan for them. Dan Engkau sendiri memiliki rencana dan Engkau memiliki ketetapan di dalam kehidupan mereka di masa mendatang. And so, Father, we pray that they will walk in line with that will of yours, that they will enjoy the goodness of God in their future. Oleh sebab itu saya berdoa biarlah mereka juga boleh sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga mereka juga bisa menggenapi apa yang menjadi tujuan dan masa depan mereka di dalam Tuhan. And I pray, God, that anyone that is opposing or resisting, I pray that you open their eyes, that they will see your will, O God, that they will not oppose or resist any longer. Dan bagi mereka mungkin yang menentang atau melawan daripada kehendak Allah, saya berdoa biar Tuhan sendiri membuka mata rohani mereka sehingga mereka bisa menerima kehendak-Mu dalam kehidupan mereka semua. That they will turn away from their wrong ways and repent and let the blood of Jesus wash them and sanctify them, that your Holy Spirit may guide them. Sehingga mereka bisa berbalik dan bertobat dan darah-Mu menyucikan mereka, dan sehingga Engkau sendiri bisa membimbing mereka. And so, Father, I pray your blessing to be with them. Bapak, pada saat ini saya berdoa biarlah berkat-Mu turun di atas mereka I semua. pray that you will shower down your love and your peace over them in your grace. Dan curahkanlah damai sejahtera-Mu Tuhan dan hadirat-Mu di dalam kehidupan mereka dan kasih karunia-Mu. And so, Father God, cover them and protect them and give them good health. Dan lindungi mereka dan tutup bungkus mereka dan berikan kepada mereka semua kesehatan yang baik. Let there be no fear but faith to believe in you, Lord. Dan biarlah tidak ada ketakutan tetapi hanya ada iman dan kepercayaan di dalam Engkau Tuhan. And no matter what situation, they will stand strong all the way because you are with them. Dan biarlah apapun yang terjadi, mereka tetap bisa berdiri kuat dan melewatinya bersama dengan Engkau, karena Engkau sendiri yang menyertai mereka. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. God bless you.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Jesus loves you. Dan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Remember, Dan you ingatlah, still can write down your prayer requests and all that. In 2 weeks' time, we will pray again for all those who are in need of sick or what situation they may be in. Ya, ingatlah saudara masih tetap bisa menuliskan permohonan doa saudara bagi kehidupan saudara atau bagi orang-orang lain yang saudara kasihi. Dan karena 2 minggu dari sekarang di hari Sabtu nanti kita akan berdoa bagi setiap kebutuhan saudara. My prayer warriors, my staff, we are all praying 24 hours prayer chain for you so that you may have the miracle of Christ. Ya, karena para pendoa syafaat kami selama 24 jam selalu berdoa senantiasa bagi setiap permohonan doa yang masuk ke dalam email maupun dalam setiap platform sosial media kami. And so if you are blessed, please encourage your friends, your relatives to come in and join us, or you can share with them. Dan jika saudara diberkati, saudara juga bisa mendorong orang lain untuk bergabung bersama kami di dalam channel kami, ataupun juga saudara bisa berbagi dengan mereka. And also if you have known others who have not subscribed to our channel in YouTube, encourage them to subscribe so that they too can get the notification. Dan jika saudara diberkati juga saudara bisa mengajak teman-teman yang lain untuk mereka juga bisa subscribe ke dalam akun YouTube kami sehingga mereka juga bisa diberkati. And one more last thing, I've written a book called Praying with the Power of the Word of God. Dan sebelum saya tutup, saya menulis, Dr. Paul di sini menulis buku berdoa dengan menggunakan firman Tuhan. If you are interested to get one of the copies, please write to us that we can send to you a copy of it. Jika saudara ingin mendapatkan buku tersebut, saudara bisa menuliskannya kepada kami di dalam kolom komentar atau menghubungi kami sehingga saudara bisa mendapatkan buku-buku tersebut. It may help you in your prayer life. Dan itu akan sangat menolong saudara dalam kehidupan doa saudara setiap hari. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Till I see you tomorrow. Dan sampai kita berjumpa kembali besok. Bye now. Dan sampai bertemu kembali.